Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Bono Prima. Kali ini saya akan menyampaikan simulasi integrasi nilai SKD dan SKB CPNS dosen Kemendikbud tahun 2023. Sebagai pengingat sebelumnya, saya pernah membuat konten yang serupa untuk CPNS dosen Kemendikbud tahun 2021 dan tahun 2019. Hasil simulasinya ternyata mirip dengan pengumuman resmi yang disampaikan. Nah, kali ini saya menyampaikan kembali karena ada beberapa perbedaan ketentuan dalam penentuan atau pengaturan integrasi nilai SKD dan SKB. Perbedaannya seperti apa? Mari kita lihat nanti di konten berikutnya. Tentu saja untuk melakukan simulasi, kita perlu mengumpulkan beberapa data yang sudah ada. Ini misalkan saya melakukan simulasi untuk suatu formasi yang lolosnya maksimal 4 orang. Berarti yang ikut SKB maksimal 12 orang. Ini data yang terkumpulkan sebagai berikut. Sebenarnya saya menggunakan data random. Udah saya urutkan. Dari yang tertinggi itu dengan nama A, yang kedua B, dan terendah L. Nilainya sebagai berikut. Nanti teman-teman sesuaikan saja dengan data yang teman-teman miliki. Nilai wawancara dan micro teaching juga sama, saya menggunakan data random, tapi tidak saya urutkan. Saya mengurutkannya berdasarkan SKD saja dulu. Untuk melihat apakah nilai SKB itu berperan signifikan terhadap nilai SKD. Maksudnya, apakah peringkat pertama SKD itu ada jaminan lolos, atau peringkat bawahnya apakah jaminan tidak lolos. Gitu ya. Nanti kita lihat. Itu semua ada di simulasi ini, insya Allah. Silakan teman-teman sesuaikan dengan nilai yang teman-teman dapatkan. Nilai wawancara dan micro teaching bisa didapatkan di link Kemendikbud. Ada link lab score-nya di tahun ini. Alhamdulillah Kemendikbud lebih transparan terhadap nilai wawancara dan micro teaching. Karena di tahun-tahun sebelumnya, di tahun 2021 misalkan, ada pengumuman nilai di website Kemendikbud, hanya saja tidak di semua lokasi. Sekarang, alhamdulillah, Kemendikbud membuat kebijakan untuk semua lokasi mengumumkan nilai wawancara dan micro teaching-nya maksimal di hari H, di hari yang sama. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita melakukan simulasi. Sebelum kita lihat, ini kan udah saya kopas nih ya. Kalian tadi udah saya kopas. Kita lihat ketentuannya dulu. Ketentuan atau perbedaan ketentuan di tahun 2021 dengan tahun 2023. Ketentuan SKB-nya ternyata kalau dilihat secara rinci sebenarnya sama saja. Tahun 2021 itu etika, ada literasi, ada penalaran, ada dimensi teknologi. Di tahun ini juga sama, ada semua, hanya saja perbedaannya di pembobotannya. Pembobotannya ini diperinci di subtes CAT-nya, sedangkan di tahun 2023 langsung dibobotnya 60% di CAT-nya. Perbedaan kedua adalah di tahun 2021 dia tiap subtes SKB tiap subtes CAT SKB untuk BKN ini ada nilai ambang batas atau skor ambang batas. Di tahun sekarang tidak. Dan penilaian sebagai informasi atau pengingat bagi yang sudah pernah tes, dimensi psikologi ini nilainya 1, 2, 3, 4, 5. Seperti nilai di TKP dan untuk etika, literasi, dan PPM itu nilainya 0 dan 5. Gitu ya. Begitu. Nah, untuk wawancara dan praktek mengajar, bobotnya sama, ketentuannya sama. Nah, skor-skor yang teman-teman lihat di sini itu tidak sepenuhnya di jumlah maksimal ini menjadi 260, bukan. Tapi dibobotkan. Untuk etika dibikin 0 dikali 5, 0 sampai 100 berarti. Literasi juga dikali 5, 0 sampai 100. Penalaran juga dikali 5, 0 sampai 100. Dimensi psikologi
Enggak, karena sudah maksimal 5, begitu ya. Wawancara juga sama nanti dikonversi menjadi 100, finger teaching juga dikonversi menjadi 100. Dengan kata lain, untuk di tahun 2023 kalau dengan ketentuan yang sama dengan ini, berarti total soal CAT ada 100 kemungkinan besar dengan paling banyak, jumlah soal di semester psikologi, total nilainya 500. Kemungkinan besar seperti itu. Nah, untuk wawancara dan micro teaching teman-teman sudah tahu sendiri nilainya seperti apa. Sekarang kita lakukan simulasinya. Kalau ada pertanyaan, sampaikan aja di kolom komentar. "Oh, ini ada salah." Iya, mohon maaf ada kesalahannya TWK harusnya bukan TKW, mohon maaf. Tes wawasan kebangsaan. Oke, kita lakukan simulasi. Ini sudah saya lakukan simulasi. Nah, ini SKD-nya sudah saya tempatkan di sini, gitu ya. Totalnya 550 sudah saya konversi menjadi maksimal 100%, alias dengan cara dibagi 550 kali 100. SKD ya bobotnya 40% berarti nilai yang ini dikali 40% lagi. Begitu ya. Jadilah ini urutannya untuk SKD masih paling tinggi dia. Nah, untuk wawancara micro teaching ini nilainya sudah saya kopas ya. Nanti teman-teman tinggal ketik saja nih, bisa diketik yang warna hijau silahkan diketik saja sesuai dengan yang didapatkan. Terus untuk nilai CAT saya coba rinci ya. Saya coba rinci seperti tadi maksimalnya 100, 100, 100 karena di tahun 2021 pengumuman resminya itu diperinci tiap subtesnya. Nanti kalau tahun 2023 apakah diperinci atau tidak, ya nanti sesuaikan saja. Kalaupun diperinci ya teman-teman tinggal ngisi per tiap subtesnya seperti ini, tinggal diisi saja, diisi tiap subtesnya. Nah, kalau ternyata nggak rinci, teman-teman langsung ngetik di sini saja. Nah, langsung ngetik. Kalau dia rinci, angka ini sudah terjumlahkan pakai rumus jumlah. Tapi kalau nggak rinci, langsung ini ya langsung ketik aja, nggak ada masalah, nggak akan ada perbedaan hasil simulasi. Jika ada pertanyaan, boleh disampaikan di kolom komentar. Nah, semua nilai SKB ini selayaknya SKD harus dibikin konversi menjadi 0 sampai 100. Konversi menjadi 0 sampai 100. Hasil konversinya sebagai berikut. CAT-nya berarti harus dikali 100 dibagi 500 alias dibagi 5. 193 bagi 5, 38. 246 dibagi 5, 49. Dan seterusnya ya. Ini. Untuk CAT tertinggi dipegang oleh peserta atas nama G. SKB tertinggi. Keduanya atas nama D. Wawancara micro teaching juga dikonversi menjadi 100, kalau ditulisnya maksimal 25 ya dikali 4 atau sekali 100 bagi 25 gitu ya. MT juga sama dibikin menjadi seperti itu. Nah, setelah dikonversi menjadi 100, SKB-nya itu maksimal 100 dengan cara pembobotan yang ada diberikan. Ini dibobotin 60%, ini dibobotin salah. Bukan yang ini ya, kita benerin. Ini yang warna merah dibobotin 20%, ini dibobotin 20%. Jadilah SKB-nya seperti ini. Gitu ya. Terlihat bahwa SKB 100%-nya dipegang oleh mana yang paling tinggi? Peserta nama C. Nah, meskipun SKD-nya segini. Nah, nilai akhirnya mari kita lihat. Rankingnya ada di sebelah sini. Nah, SKB 60%-nya juga saya sandingkan di sebelah sini ya. Nah, jadi peringkat satunya dipegang atas nama C. Ini C ya.
Peringkat 2-nya atas nama siapa nih? A, B, C, D, E, F, F. Peringkat 3-nya atas nama D. Jadi ini P sama L itu udah saya menggunakan rumus if sesuai dengan jumlahnya. PL berarti lolos. Kalau P itu cuma memenuhi passing grade. Asumsi dasarnya ini saya menggunakan simulasi yang lewat passing grade. Kalau ada yang tidak lewat passing grade, teman-teman nggak usah masukin ke rankingan, di skip rankingnya gitu. Karena menurut aturan yang ada nggak lolos passing grade berarti tidak bisa lanjut atau tidak bakal lulus akhir kecuali kalau aturannya berubah gitu. Kayak gitu ya. Nah, ini tampilan dari yang bersandingan dengan proses simulasi. Kalau tampilan resmi di tahun 2021 bentuknya seperti ini. Ada nama peserta, ada ranking, nomor nomor itu udah diurut ranking. Kalau di sini pakai simulasi, maka urut rankingnya belum disesuaikan. Sebentar. Ya, ya. Benar ini ranking 9 ya, karena dari 12. Terus ada nama peserta, kode pendidikan, ada nama, ada tanggal lahir, IPK. Ini semua informasi yang di atas sini terutama juga penentu kelulusan ketika terjadi nilai akhir yang sama. Oke. Nah, SKD diperinci, ditulis semua, dijumlah, nanti dibobotin ke skala 100, baru bisa dikali bobot 40%. Untuk SKB juga diperinci semua sesuai dengan nilai masing-masing, makanya ini seperti yang dibilang tadi, masing-masing dikonversi menjadi 100 meskipun aturan awalnya adalah kayak gini, gitu ya. Aturan awalnya adalah kayak gini, di pengumuman resminya dikonversi menjadi 100. Begitu ya, teman-teman. Dikali bobot, dijumlah. Nanti total jumlah ini semua dituin. Di total baru bobot 60% dapatlah nilai akhirnya. Ini pengumuman di tahun 2021 formatnya seperti ini. Begitu ya. Nah, di tahun 2023 karena ada perbedaan format penyampaian SKB, CAT-nya langsung 60%, ada kemungkinan SKB-nya juga diumumkan secara langsung akhirnya CAT. Langsung dibobotin 60%. Nilai yang ini tadi nilai hasil simulasi. Itu ya. Ini pakai rumus langsung. Nilai TAT-nya sekian, di total, dikali bobot, baru di total, dikali bobot lagi. Dapatlah nilainya, ini peringkat yang awalnya SKD-nya tertinggi, ternyata tidak lolos. Karena nilai SKB-nya kalah besar dengan peringkat yang lolos. Peringkat yang lolos, yang peringkat 2 aja, masih nggak lolos ya. Tuh, gara-gara masih kalah besar dengan peringkat yang lolos. Peringkat yang lolos segini. Itu cukup besar. Nilainya cukup signifikan. Baik itu di CAT-nya maupun di SK wawancara dan micro-teaching-nya. Dan seterusnya pengumuman resminya seperti ini kira-kira ya. Nah, tadi seperti yang dibilang, tanggal lahir dan IPK itu penentu kelulusan ketika nilai akhir sama sebagai berikut. Ini catatan yang saya berikan dari hasil saya, bahwa belum memasukkan unsur prioritas ketika terjadi nilai sama. Juga belum memasukkan keadaan tidak lolos passing grade status TL. Kalau ini teman-teman mau masukin, seperti yang dibilang tadi, nggak lulus passing grade, otomatis tidak lulus, berarti taruh di ranking paling bawah. Nggak bakal lulus. Kalau semuanya nggak lulus passing grade gimana? Menurut aturan yang ada dan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, formasinya dibiarkan kosong. Jadi, ya selamat bagi yang sudah lulus passing grade. Bagi yang belum lulus passing grade, silakan berdoa. Mungkin saja ada perubahan ketentuan dari panitianya, entah itu BKN ataupun Kemendikbud. Nah, lanjut lagi ya. Kalau untuk urutan prioritas ketika nilai akhirnya sama persis, maka yang diambil adalah yang SKD-nya tertinggi. Kalau SKD-nya juga sama persis, TKP-nya yang tertinggi. Kalau TKP-nya juga sama,
TIO yang tertinggi dan TWK otomatis menyesuaikan kan ya? Heeh. Kalau TIO-nya TWK sama persis juga, ambil dari IPK tertinggi. Kalau IPK-nya juga sama persis, usia tertinggi. Usianya itu bahkan sampai diperinci hari juga diperhitungkan. Kalau sampai tahun, bulan, harinya sama juga, kita serahkan ke panitia. Wallahu alam, karena belum pernah terjadi sampai usia pun sama persis. Mungkin kalau sampai sini udah pernah terjadi, sampai sini pun sampai SKD-nya sama persis, TKP, TIU, TWK-nya sama persis, lihat dari IPK. Heeh. IPK-nya juga pernah sampai sini sama persis, baru usia. Tapi kalau usia sama persis belum pernah ada. Kalau ada silahkan sampaikan di kolom komentar. Itu ya teman-teman. Nah, ada pertanyaan bagaimana kalau nilai nilai yang bisa didapatkan, yang harus didapatkan, nilai apa nih? Di CAT BKN Mas-nya di bagian SKB-nya agar bisa lolos. Silakan teman-teman utak-atik saja program ini, bagaimana caranya biar bisa lolos. Ini kalau teman-teman utak-atik nih ya, ini dibikin menjadi 300, maka urutannya berubah, langsung lolos tuh, gitu ya. Jadi teman-teman tinggal utak-atik aja berapa nilainya. Kalau dijelaskan secara rumus itu cukup panjang aljabarnya, heeh, cukup mungkin tidak menyenangkan. Silakan teman-teman utak-atik nilai ini, program ini nanti dia akan menyesuaikan, heeh, begitu ya. Tuh 300 saja sudah langsung peringkat 2 statusnya PL. Jadi ini kalau teman-teman utak-atik itu langsung berubah juga di sininya. Mungkin sekian catatan terakhir, presentasi ini hanya untuk simulasi integrasi nilai, penampilan format 2021 untuk contoh format yang sudah diumumkan, ini contoh format terakhir, tes CPNS terakhir maksudnya. Kalau tahun 2023 kayak apa formatnya, kita tunggu saja pengumuman resminya ya. Nah, asumsinya untuk PG, sebelumnya saya merefer, ini P3K tapi ada isu di suatu grup Telegram bahwa untuk CAT BKN tidak ada passing rate. Jadi ini mungkin bisa diabaikan saja. Dan hasil realnya sekali lagi tunggu pengumuman resmi hasil integrasi CPNS Kemendikbud tahun anggaran 2023. Sekian dari saya, mohon maaf kalau ada salah. Jika ada pertanyaan sampaikan di kolom komentar. Kalau butuh filenya silakan kirim email saja. Email saya ada di deskripsi. Tetap semangat, semoga teman-teman yang terbaik buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.